dalam diskusi ini Bapak ingin menambahkan ya tentang tenaga kerjaan ini. Tadi Bapak simak ada beberapa hal yang mungkin yang terlewatkan tidak tersampaikan. Ini saya sama saja pengetahuan yang harus kamu ketahui ya, karena pada akhirnya kan nanti mungkin di antara kalian semua kan ada yang ingin bekerja ya. Nah, selain nanti harus kita paham tentang pengertian, ya, pengertian usaha, tentang perjanjian, kemudian isi undang-undang tenaga kerjaan dan lain sebagainya. Kamu juga harus tahu hal-hal yang menyangkut dengan dengan imbalan yang akan kamu terima kan, ya. Yaitu dalam hal ini dikenal dengan istilah upah, gitu ya, hari hari usaha. Nah, dalam buku ini, dalam buku paket ini di sini dijelaskan pada umumnya ada 10 jenis upah ya, yang biasanya diberikan kepada seseorang yang bekerja. Nah, yang pertama adalah sistem upah menurut prestasi ya. Jadi nanti upah itu diberikan kalau orang yang bekerja itu memiliki satu prestasi kerja. Misalnya ya, mampu meningkatkan produksi barang ya. Kalau dia bekerja bagian produksi, mungkin dia akan diberikan upah yang luar biasa kalau dia mampu memasarkan gitu ya, produk-produk barang dan sebagainya. Ya. Nah, jadi itu upah itu tergantung bagaimana ya prestasi seseorang dalam bekerja. Maka dia akan diberikan sesuai dengan prestasi. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem upah menurut waktu ya. Nah, ini biasanya diterapkan kepada pekerja bangunan ya, sehari ya, dari jam 7 sampai jam 4 atau jam 3 dia diupah dengan upah dengan sekian ratus ribu gitu per hari. Nah, itu adalah jenis upah menurut waktu. Nah, kemudian ada lagi sistem upah menurut borongan ya. Tahu borongan ya? Ya, biasanya di sini ada negosiasi antara orang yang mempekerjakan dengan orang yang bekerja. Misalnya, contoh yang sering Bapak lihat ya, seseorang melakukan pekerjaan, maka dia akan menawarkan berani bayar berapa, gitu ya, untuk pekerjaan ini sampai selesai. Ya, nah, nanti ada negosiasi tentang harga upah atau upah yang diberikan kepada orang yang mampu membayar. Biasanya yang sering terjadi adalah upah borongan ini diberikan kepada pekerja yang biasanya pekerjaannya mengangkut barang satu truk berani bayar berapa gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Kemudian ada lagi sistem upah partisipasi yang dikenal juga dengan sistem upah bonus. Nah, biasanya ini di perusahaan-perusahaan ya, untuk menaikkan kinerja, untuk menaikkan reputasi dan untuk menaikkan penghasilan tambahan pegawainya, itu biasanya perusahaan memberikan MLM. Siapa yang bisa mampu meningkatkan produksi atau meningkatkan penjualan, nanti akan ada bonus tambahannya seperti itu. Ya. Nah, manakala sang pekerja mampu melebihi target pekerjaan yang dia capai, maka dia akan mendapatkan upah tambahan, yaitu dalam bentuk bonus. Selain ya gaji yang dia terima secara rutin setiap bulannya. Ya, itu sistem dengan ini. Kemudian sistem upah premi ya, upah premi itu nanti tergantung dari keuntungan satu perusahaan. Ya, premi keuntungan di perusahaan itu. Kalau perusahaan itu untungnya besar, maka upahnya akan besar juga. Kalau kecil, upah premi itu seperti itu. Ya. Kemudian sistem upah usaha atau partnership ya, ini juga sama ini, hampir mirip seperti upah premi, cuman lebih cenderung kepada upah kepada pekerja yang bekerja pada perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, itu ada yang seperti itu ya. Jadi nanti ada kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha tentang upah mengenai produk barang yang dijual atau yang dihasilkan. Ya.
Kemudian ada sistem upah skala berubah. Skala berubah itu biasanya setiap waktu ada perubahan-perubahan, ya, mungkin naik, mungkin turun, ya, tergantung nanti kebijakan perusahaannya. Tapi biasanya jarang kalau menurunkan, ya. Perusahaan itu biasanya secara berkala akan menaikkan. Misalnya tiap tahun sekali misalnya naik 10%. Seperti contoh pegawai negeri itu, ya. Itu pegawai negeri itu tiap bulan sekali ada menaikkan, ya, dengan gaji berkala. Yang naik itu kalau nggak salah sekitar 10% atau 10% kalau nggak salah dari itu, ya. Jadi masih lama meningkat kayak gitu, setiap 2 tahun sekali. Kemudian ada lagi sistem upah produksi, ya. Ini tidak jauh juga tergantung dari apa yang dihasilkan dari seorang pekerja ketika memproduksi sebuah barang. Ya. Barang itu semakin produksi semakin meningkat, maka upah pun akan semakin tinggi. Itu upah produksi, ya. Kemudian ada lagi upah indeks biaya hidup. Nah ini, ya, sistem upah indeks biaya hidup ini banyak diterapkan di pabrik-pabrik yang pegawainya bekerja di bagian operator. Ya. Nah, biasanya mereka menentukan upah itu berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan pengusaha dengan komunitas pekerja, ya, serikat pekerja. Nah, biasanya mereka akan menghitung bersama-sama tingkat biaya hidup seorang pekerja itu berapa per harinya. Nah, sehingga nanti itu jatuhnya dalam per bulan itu berapa. Nah, itu nanti upah yang harus diterima. Makanya dikenal dengan istilah UMK, upah minimal kota, UMR, upah minimal regional. Itu bukan pengusaha yang menentukan, tapi ada kesepakatan antara pemerintah, pengusaha dengan serikat pekerja. Bukan begitu, ya. Makanya tiap daerah UMK-nya beda-beda, ya. Seperti Majalengka, ada itu berapa UMK-nya? Ya, orang lebih 2 jutaan, yang punya 1 juta. Beda dengan Jakarta yang bisa mencapai 5 juta. Karena biaya hidupnya di sana lebih mahal. Ya kalau di sana kan nasi kuning nggak ada yang 2.500, polisi masih ada. Ya, itu sistem upah indeks biaya hidup. Yang terakhir ini adalah sistem upah bagi hasil, ya, gitu. Nah, biasanya upah bagi hasil ini diterapkan kepada ini, ya, yang 4 tahun, ya, seperti pengusaha nasi padang, gitu, ya. Nah, nasi padang itu mereka membagi tiga kelompok, ya. Satu adalah modal, ya, yang harus ada. Yang kedua adalah manajemen yang mengelola itu, tentunya kan pemilik usaha. Nanti kesepakatan mereka akan jatuh berapa persen masing-masing, ya, untuk manajemen, untuk modal dasar, dan untuk upah, untuk modal, untuk manajemen, dan untuk pemiliknya. Jadi akan tentukan berapa persen dari keuntungan yang didapat setelah dikurangi dengan dengan modal dasar dan sosial. Nah, itu, ya. Atau contohnya seperti saudara bapak yang di Bali, ya, ada saudara bapak, anak bapak, dia itu tidak punya apa-apa, tapi dia punya keahlian sebagai manajer, ya. Dia dipercaya oleh pemilik hotel itu oleh 11 pengusaha pemilik hotel, jadi dia mengelola 11 hotel dengan berbeda lokasi. Gajinya nanti ditentukan dari hasil pemasukan penyewaan hotel tersebut, ya, dengan pembagian dia sebagai manajemennya, ya. Yang kedua adalah biaya untuk operasional hotel, ya, upah, ya, dan satu lagi untuk pemilik hotel. Ini yang sebetulnya contoh lainnya adalah, ya, bank syariah. Itu bank syariah. Nah, itu bank syariah dalam proses kegiatannya ya. Nanti itu membagi itu tergantung nanti kesepakatan antara nasabah dengan bank itu. Tidak ditentukan berapa persen jasanya. Ya, kalau di bank syariah adalah jasanya. Kalau di bank kan istilahnya bunganya kan, ya.
kalau diri saya itu jasanya, ya, mau berapa persen, jadi ada kesepakatan dulu. Nah, itu barangkali tambahan yang bisa saya sampaikan mengenai upah supaya nanti kalau kamu bekerja, nah kamu bisa melakukan. Kalau kamu punya keahlian yang luar biasa, bisa mengajukan upah yang minta. Ya, itu saudara bapak itu manajer sebuah pabrik di Bandung ya. Nah, ketika dia melamar pekerjaan, dia meminta upah, ya, minta upah itu. Ya, bapak dengar, bapak nanya kan, minta upah berapa? Mintanya 30 juta. Jadi kepala jadi divisi sebuah divisi di pabrik. Anda kita punya kan? Tapi kalau tidak sebagai operator ya begitu ya. Makanya tolong ya tingkatkan ya kemampuan Anda, potensi Anda dalam bekerja itu nanti. Ya, baik pengetahuan, keterampilan seperti itu. Makin ahli, makin luar biasa itu makin dihargai. Ya, nah itu nanti berkaitan dengan penghasilan finansial. Ya, itu yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Lanjutkan lagi diskusinya.